Marilah kita menyediakan waktu sejenak. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19. Setelah terdengar oleh Isabel kalau Nabi Elia telah membunuh nabi-nabi Baal, Isabel bertekad untuk membunuh Nabi Elia. Ketika Nabi Elia mendengar berita tersebut, Nabi Elia pergi ke padang gurun dan berkata kepada Tuhan bahwa lebih baik ia mati saja. Di sana Elia tertidur di bawah pohon arar. Lalu Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan Nabi Elia roti bakar dan air sebanyak 2 kali. Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia dengan mengizinkan dia tertidur, memberinya makanan dan juga minuman yang cukup untuk perjalanan Nabi Elia selanjutnya. Setelah itu, Nabi Elia pergi ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb, dengan perjalanan selama 40 hari, 40 malam. Setelah sampai di sana, ia masuk ke dalam gua dan bermalam di situ. Suatu ketika, suara Tuhan datang pada Nabi Elia. Tuhan bertanya tentang apa yang Nabi Elia lakukan di sana. Nabi Elia menjawab bahwa ia telah bekerja dengan giat untuk Tuhan karena orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia keluar dari gua. Ketika di luar, datanglah angin yang besar dan kuat sehingga dapat membelah gunung dan bukit batu. Lalu datang juga gempa, dan setelah itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam peristiwa yang besar itu. Dan terakhir datanglah angin sepoi-sepoi. Lalu terdengar suara Tuhan. Tuhan menanyakan kembali tentang apa yang dikerjakan oleh Elia. Dan Nabi Elia menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu bekerja dengan giat bagi Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi dan melanjutkan pekerjaan Tuhan selanjutnya. Kita semua pasti pernah merasa putus asa, lelah, karena harus mengerjakan hal-hal yang sulit. Ketika melakukan hal yang sulit itu, terkadang yang kita lakukan adalah terus berusaha dengan kemampuan kita sendiri, sibuk sendiri, sehingga melupakan Tuhan, dan pekerjaan itu akan terasa lebih sulit karena tanpa Tuhan. Ataupun justru berhenti melakukan apapun dan menyerah karena merasa tidak ada harapan lagi. Tuhan selalu ada untuk kita dan memelihara kita. Ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan, seharusnya kita dapat diam sebentar dan berdoa pada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan pasti datang menolong kita. Justru dalam keadaan yang tenang seperti berdoa, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan, marilah kita menenangkan diri kita sejenak dan berdoa kepada Tuhan.